الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah taala. Kitab yang menjelaskan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan kita masuk bab yang baru, bab yang ke-42. Kata penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Bab tentang orang yang tidak rela, tidak puas, tidak menerima sumpah orang lain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bab ini berbicara tentang seorang yang tidak rela, tidak puas dengan sumpah orang lain, sekalipun orang tersebut bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sikap yang seperti ini sikap yang merusak dan mencoreng kemurnian tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang apabila dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, harus rela dan menerima sumpah tersebut sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pembahasan di bab yang ke-42 ini adalah pembahasan tentang bagaimana kita menyempurnakan kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita bahasakan, tauhid itu bagaikan baju yang putih bersih. Jangan sampai baju yang putih bersih ini terkotori dengan kotoran-kotoran sehingga merusak keindahan baju tersebut. Begitulah tauhid, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka betul-betul berjalan di atas bumi ini dengan kesempurnaan tauhid. Dan telah berlalu hadis yang menyebutkan tentang orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena apa? Kesempurnaan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis yang datang dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha." Apabila salah seorang di antara kalian melakukan dosa kemaksiatan, fa'atbi'ha hasanatan, maka ikutkan kemaksiatan dosa yang kalian lakukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosa yang kalian lakukan. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu
ketika mendengarkan hadis yang mulia ini, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aminal hasanati la ilaha illallah?" Apakah kalimat la ilaha illallah termasuk kebaikan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya afdalul hasanat." Bahkan kalimat la ilaha illallah sebaik-baik kebaikan yang dibawa oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu seorang hamba betul-betul menjaga kemurnian tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang merusak, mencoreng kemurnian tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa takut terhadap yang namanya kesyirikan. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di bab yang ke-42 ini penulis rahimahullahu taala hanya membawakan satu dalil yang berbicara tentang pembahasan ini. Orang yang tidak rela, tidak menerima dan tidak puas dengan sumpah orang lain ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya pembahasan ini masuk di bab sebelumnya, tapi penulis kitab membawakan bab tersendiri tentang pembahasan ini. Karena pentingnya pembahasan ini, karena ini berbicara tentang pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita ingatkan tidak ada nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba melebihi nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita tentang kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Kenapa? Sebab la ilaha illallah, kalimat tauhid ini tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, bagaikan air dalam kehidupan dunia ini. Artinya apa? Seorang hamba sangat membutuhkan kalimat tauhid, dan telah berlalu penjelasan tentang hadisul bitaqah, hadis kartu kecil yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang bertauhid, orang yang senantiasa menjaga kesempurnaan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullahu taala membawakan dalil hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Umar telah berlalu penjelasan singkat biografi beliau. Beliau adalah sahabat yang sangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putranya Umar ibn Khattab. Anaknya Umar itu banyak. Tapi kenapa Abdullah dijuluki dengan Ibnu Umar, anaknya Umar? Kenapa? Karena Abdullah ibn Umar adalah sahabat yang paling berilmu, sahabat yang paling ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah berlalu penjelasan biografi singkat beliau radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau mereka mau bersumpah, mereka bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, sebagai bentuk penghormatan terhadap bapak-bapak mereka, kabilah mereka, suku mereka, sehingga mereka bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi telah mengingatkan perkara ini. Buktinya apa? Abu Sufyan
radhiyallahu taala anhu ketika beliau berdagang ke Syam bertemu dengan raja Romawi Heraklius, bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi dialog antara Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, Heraklius bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Nabi itu kepada kalian, wahai masyarakat Quraisy? Apa kata Abu Sufyan? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nabi ini memerintahkan kita agar menyembah Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abauna. Dan Nabi ini, kata Abu Sufyan, memerintahkan kami untuk meninggalkan semua ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan nenek moyang kami. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, jangan bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dan ini perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afaf was silati. Kemudian Abu Sufyan menjelaskan tentang keindahan Islam, dan Abu Sufyan tidak berbohong. Dan memang kebiasaan orang-orang jahiliyah itu aib bagi mereka kalau ada orang yang berdusta. Ya, mereka tidak mau berdusta, dan itu kemuliaan orang-orang Arab terdahulu. Walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka berkata jujur. Ya, Abu Sufyan berkata jujur tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia mau, dia bisa fitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi mereka itu aib. Beda dengan kita sekarang ini, mengaku sebagai seorang muslim tapi memfitnah saudaranya sesama muslim. Waliyadu billah. Karena mungkin beda pemahaman, ya, tidak satu barisan dengannya, akhirnya dia fitnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, supaya orang lari menjauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman-ancaman yang tegas. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi mu'min ma laysa minhu. Siapa yang berkata terhadap saudaranya sesama muslim beriman kepada Allah tentang sesuatu yang tidak ada padanya, artinya dia menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tidak benar, askanahullahu raddatal khabali hatta yakhruja min maqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan tenggelamkan orang tersebut yang menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Allah tenggelamkan orang tersebut ke dalam lumpur jahanam hatta yakhruja min maqala, sampai dia mempertanggungjawabkan apa yang dia tuduhkan kepada saudaranya. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Abu Sufyan mengatakan dengan benar, dengan jujur, Nabi itu memerintahkan kami, masyarakat Quraisy, ya'muruna bis shalah, diperintahkan kami untuk menjaga salat, waz zakat, untuk menunaikan zakat, wasidki, Nabi ini perintahkan kami untuk berkata jujur, wal afaf, untuk menjaga kehormatan, wasilah, Nabi ini memerintahkan kami untuk menjalin silaturahmi, menjaga silaturahmi. Syahidnya apa? Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, nenek moyang mereka. La tahlifu bi abaikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan nenek moyang kalian. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti bahwa kita boleh bersumpah dengan selain nama bapak kita. Jadi tidak ada mafhum mukhalafah di sini, tidak ada. Nabi mengkhususkan penyebutan bapak-bapak kalian karena inilah yang lebih banyak diucapkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Paham antum? Jadi tidak ada pemahaman apa? Terbalik, mafhum mukhalafah. Berarti kalau Nabi melarang tidak boleh bersumpah dengan bapak-bapak kalian, berarti dengan ibu-ibu kita boleh. Bukan seperti itu ya. Nabi sebutkan ini secara khusus karena ini lebih banyak diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Paham antum?
Paham ya? La tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dengan nenek moyang kalian. Man halafa billahi falyasduq. Kalau seseorang di antara kalian bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Jangan berdusta. Jangan berdusta. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Dan siapa yang sumpah diucapkan kepadanya falyarda, maka hendaklah dia menerima, dia ridho dengan sumpah saudaranya tersebut. Wa man lam yarda billah falaysa minallah. Kalau salah seorang di antara kalian tidak ridho, tidak menerima sumpah tersebut, padahal dia sudah bersumpah dengan nama Allah, kata Nabi, falaisa minallah, dia bukan dari Allah. Maksudnya apa? Allah berlepas diri dari orang tersebut. Baik teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita baca penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala tentang hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah dengan selain nama Allah, karena hal itu merupakan pengagungan makhluk dan ketundukan kepada mereka. Dan kita sudah sampaikan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari umatnya mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di bumi Allah ini dengan kesempurnaan tauhid. Karena apa? Karena keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan dia adalah sebaik-baik kebaikan yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit apa yang kita kerjakan dari amalan soleh, ada maksiat-maksiat, dosa-dosa kecil, tapi kalau kita bawa kalimatut tauhid ini, tidak rusak kalimatut tauhid ini di hadapan Allah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka Nabi SAW melarang seseorang bersumpah dengan bapak-bapak kalian, karena itu merupakan pengagungan kepada makhluk dan ketundukan mereka kepada nenek moyang mereka. Sementara Islam menolak putra-putranya, penganutnya untuk tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis-hadisnya mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil umum bahwa dengan makhluk siapapun dia tidak boleh kita bersumpah dengannya kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan orang yang bersumpah dengan nama Allah agar jujur dalam sumpahnya. Karena kejujuran itu sendiri adalah suatu keutamaan, apalagi disertai sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman itu dia tidak akan berdusta. Allah Jalla wa Ala ketika menyebutkan tentang orang-orang yang berdusta, Allah Jalla wa Ala berfirman, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kedustaan itu alladzina la yu'minuna bi ayatillah, mereka itu orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru dengan seruan keimanan. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang jujur. Hendaklah kalian berkata-kata yang jujur, jangan berdusta. Karena itu bukan sifat orang-orang yang
beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, sesungguhnya kejujuran inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seseorang kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, membawa seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan yang namanya kedustaan, kecurangan, fitnah. Innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu bisa menyeret kalian kepada al-fujur, perbuatan yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan kefajiran itu membawa kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran itu sendiri adalah suatu keutamaan. Jadi kalau mau bersumpah dengan nama Allah harus jujur, jangan berdusta. Sebab seseorang yang orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi itu sebuah kedustaan, berarti dia telah melakukan dosa besar. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan al-kabair, di antara bentuk dosa-dosa besar selain kesyirikan kepada Allah, uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Nabi SAW menyebutkan al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kita sudah pelajari pada pembahasan sebelumnya, kalau mau bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau dihadapkan sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, kalau ada orang yang bersumpah walaupun dia jujur tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah, itu lebih buruk daripada orang yang berdusta tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Masih mending yang pertama, orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Tapi dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk, dosa besar, enggak boleh. Paham? Jadi kalaupun mau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala harus jujur. Karena ada sebagian orang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi dusta. Dan kebanyakan kita dapati sumpah-sumpah palsu ini, dusta ini rata-rata di pasar-pasar. Rata-rata pedagang, pengusaha. Wallahi, demi Allah, betul ini barang asli ini. Tapi ternyata imitasi. Ya, tidak betul. Ini hati-hati ini pedagang, pengusaha. Sadik-sadiki bersumpah, demi Allah, demi Allah. Itu kan perendahan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bersumpah dengan Allah, itu mengagungkan Allah itu. Makanya pembahasan ini, orang kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, dia harus rela, dia harus terima itu. Karena tidaklah orang bersumpah dengan nama Allah kecuali orang-orang yang takut kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar juga radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat nanti. Allah akan berpaling darinya. Allah tidak melihat orang tersebut 3 golongan ini dengan pandangan kelembutan. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Siapa 3 golongan manusia ini? Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis ini, maka beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, khabu wa khasiru. 3 golongan manusia ini merugi dan mereka sengsara. Kemudian Abu Dzar mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-musbil wal manan. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Jadi orang yang pertama musbil, orang yang memanjangkan
pakaiannya sampai ke bawah mata kakinya. Kemudian yang kedua al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, baik itu pemberian berupa materi, uang, sesuatu yang diberikan kepada saudaranya, atau pemberian berupa ilmu, kebaikan yang diajarkan kepada saudaranya, kemudian diungkit-ungkit kembali. Kalau bukan kita, ente tidak bisa baca Al-Quran. Kalau bukan kita, ente tidak bisa berbahasa Arab. Kalau bukan kita. Nah, ini al-mannanin namanya. Paham ya? Dan yang ketiga, al-munfik sil'atahu bil halifil kadhibi. Ini Nabi mengatakan golongan yang ketiga, orang yang suka melariskan dagangannya tapi dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Dia bilang wallahi demi Allah ini barang asli, tapi ternyata palsu barangnya. Ya. Dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan sesuatu dari kenikmatan dua, itu pun dengan kedustaan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang itu berbuat jujur, ya, berkata jujur, jangan dia berdusta dan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang bersumpah dengan nama Allah agar jujur dalam sumpahnya, jangan berdusta. Karena kejujuran itu sendiri adalah suatu keutamaan, apalagi disertai sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan orang yang menjadi tujuan mendengar dari pernyataan sumpah dengan nama Allah tersebut agar menerima uzur saudaranya sesama muslim selama tidak terbukti kebohongannya, karena hal itu adalah bentuk berbaik sangka kepada sesama muslim, dan siapa yang tidak ridho maka dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pembahasan kita teman-teman sekalian. Ucapan Nabi yang terakhir ini, wa man hulifa lahu billah falyardha wa man lam yardha billah falaysa minallah. Siapa yang sumpah diucapkan kepadanya, maka hendaklah dia menerima. Karena siapa yang tidak menerima, tidak ridho, tidak rela, maka dia bukan dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri darinya. Paham antum ya? Jadi kalau ada saudara kita yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terima sumpah tersebut. Kita harus benarkan dan percayai orang tersebut. Cuman pertanyaannya teman-teman sekalian, ketika ada orang lain yang bersumpah di hadapan kita dengan nama Allah, wallahi, kan kita harus rela terima sumpah tersebut dan kita harus benarkan orang itu. Paham? Nah, para ulama menyebutkan ada dua kondisi untuk kita menerima sumpah tersebut. Karena tidak dari setiap orang kita langsung terima, kita benarkan orang tersebut ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang pertama yaitu dalam persengketaan di dalam mahkamah, di dalam persidangan. Ini dibawa di dalam pengadilan. Ketika si A dan si B terjadi khasmun, persengketaan di antara keduanya, si A dan si B. Si A di hadapan hakim dia menuduh si B. Kan begitu? Maka si A dalam Islam kalau dia menuduh harus mendatangkan apa? Bukti, dan yang tertuduh cukup baginya mengingkari tuduhan tersebut dengan apa? Sumpah.
Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Orang yang menuduh datangkan bukti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tertuduh, maka cukup baginya untuk bersumpah. Si A ini tidak bisa mendatangkan bukti. Dia menuduh si B. Terjadi persengketaan di antara keduanya. Si hakim mengatakan, mana bukti engkau menuduh si B? Si A mengatakan tidak ada. Tapi si B sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terima. Kita harus benarkan si B itu. Paham? Kalau kita tidak terima, maka berarti kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terima, kita harus percaya, kita benarkan dia, si B itu. Kecuali ada bukti. Kalau ada bukti, maka sumpahnya tidak berlaku. Kalau ada bukti, jelas ada 2 saksi dan ada bukti yang lainnya, maka sumpahnya tidak berlaku ketika itu karena ada bukti. Paham antum ya? Paham? Dan itulah keadilan Islam. Kita diperintahkan untuk berbuat adil, berkata jujur. Dan kalau kita berbuat adil, berkata jujur, karena memang Allah perintahkan, innallaha ya'muru bil adil wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Allah perintahkan kalian untuk al-ihsan, berbuat kebaikan, dan kejujuran itu bagian dari kebaikan. Ada satu kisah teman-teman sekalian. Ini sebagai pelajaran, dan ini menunjukkan Islam itu memang agama yang betul-betul mengajarkan yang namanya keadilan. Ini kisah terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib di masa beliau ketika beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Di masa beliau, satu hari beliau itu jalan-jalan ke pasar dan mendapati ternyata baju perangnya beliau radhiyallahu taala anhu berada pada seorang Nasrani. Ini Amirul Mukminin. Dan ini disebutkan di dalam Mukhtasar Tarikh Dimasyq. Nah, Ali bin Abi Thalib melihat baju perangnya beliau yang selama ini dicari. Ternyata ada pada seorang Nasrani. Maka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Masalah ini dibawa kepada hakim, dibawa kepada pengadilan. Datanglah Nasrani dengan Ali bin Abi Thalib di depan hakim. Dan hakim ketika itu adalah Shuraih al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, seorang hakim yang adil, Shuraih ini. Maka Shuraih bertanya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadza dir'u dir'i, baju perang ini adalah baju perang milikku, lam abi' wa lam ahab. Selama ini aku tidak pernah menjual baju perang ini, dan selama ini aku tidak pernah menghadiahkan baju perang ini kepada siapapun. Tiba-tiba baju perangku ini ada sama orang Nasrani ini. Kalau Amirul Mukminin mau, ini khalifah Amirul Mukminin. Kalau bahasa kita sekarang, presiden punya kekuasaan, tidak perlu pakai pengadilan. Tapi beliau ingin tunjukkan keadilan Islam, dibawa di hadapan hakim. Dan hakim yang dia selesaikan ini masalah presidennya ini, pemimpinnya ini. Dan qadhi ini, hakim ini kan dibawa kekuasaannya Amirul Mukminin. Ya, harusnya hakim itu berpihak kepada penguasa Amirul Mukminin. Tapi apa yang dikatakan oleh orang Nasrani? Hadza dir'u dir'i. Jadi baju perang ini baju perang saya. Kemudian Al-Hakim Shuraih Al-Qadhi mengatakan, ma taqulu ma yaqulu hadza Nasrani wa ya Amirul Mukminin. Apa yang aku katakan wahai Amirul Mukminin, khalifah, tentang ucapan orang Nasrani ini? Kata Ali bin Abi Thalib, ya aku tidak bisa berkata dengan sesuatu apapun. Karena ini dia mengatakan apa? Ini adalah baju perangku. Tapi kata Shuraih Al-Qadhi, hal min bayyinah. Ada bukti tidak wahai Amirul Mukminin? Antum katakan ini baju perangnya antum. Hal min bayyinah.
Fadhahika Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin pun tersenyum, cuma tertawa, karena tidak punya apa? Tidak punya bukti yang dengannya dia bisa benarkan ucapannya. Maka siapa? Si hakim ini, Syuraih Al-Qadi, memutuskan bahwasanya baju perang ini milik siapa? Si Nasrani. Karena hukum asalnya dalam Islam, pemilik barang ini ya berhak dimiliki oleh orang yang memegang barang tersebut. Itu hukum asalnya. Kalau barang ini berada pada si A, maka si A yang berhak memiliki barang tersebut. Kalau antum tuduh itu milik antum, datangkan bukti. Nah, sekarang tidak ada bukti yang dimiliki oleh Amirul Mukminin. Ya sudah, Syuraih Al-Qadi putuskan bahwa baju perang ini miliknya siapa? Orang Nasrani. Tapi ketika orang Nasrani ini dimenangkan oleh Al-Hakim, selesai persidangan, apa yang dikatakan oleh orang Nasrani ini? Amma ana fa ashhad anna hadhihi ahkamul anbiya. Adapun saya mempersaksikan bahwasanya hukum yang kalian tegakkan ini hukumnya para nabi. Dan dia pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Masuk Islam orang ini. Dia katakan, dir'i dir'uka ya Amirul Mukminin. Baju perang yang aku miliki ini baju perang engkau. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Amma idza aslamta fahiyalak. Karena antum sudah masuk Islam, sudah itu menjadi milik antum. Allahu Akbar. Akhirnya orang ini pun masuk Islam. Kemudian ikut berperang bersama Ali bin Abi Thalib melawan orang-orang Khawarij dalam perang Nahrawan. Ya, ikut bersama Ali bin Abi Thalib memberangus orang-orang Khawarij, para teroris yang ada di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Intinya bagaimana Islam mengajarkan keadilan. Dan memang itu perintah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Sekalipun musuh kita harus berbuat adil. Jangan mendolimi mereka, harus berbuat adil. I'dilu kata Allah, berbuat adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa. Sebab berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, ini kondisi yang pertama. Apa itu? Masalah ini dibawa dalam persengketaan di persidangan. Jadi kalau si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, tidak ada suara, terdengar ya? Habis. Tes. Hah? Tes 1. Tes 1. Oke. Tes 1. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti dan yang tertuduh dia sudah bersumpah dengan nama Allah, maka harus diterima. Kecuali si penuduh mendatangkan bukti, maka tidak berlaku sumpahnya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kata para ulama, jikalau yang bersumpah dengan nama Allah ini seorang muslim dan zahirnya dia orang yang jujur, bukan orang yang suka berdusta, paham? Maka kita sebagai seorang muslim harus mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada muslim. Itu hukum asalnya. Kalau zahirnya dia sebagai seorang yang jujur. Berbeda kalau dia pendusta. Ya kalau dia pendusta, biar pakai nama Allah, jangan terima, jangan benarkan. Paham? Jadi barang antum so diambil. Barang antum diambil. Antum tahu dia pendusta. Antum bilang ini barang anak, dia bilang wallahi demi Allah ini barang anak, jangan percaya. Pendusta dia. Ya, jangan percaya, pendusta itu.
Kalau zahirnya dia sebagai seorang pendusta. Beda kalau muslim dia zahirnya seorang yang apa? Yang jujur. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Isa alaihissalam disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Bukhari, Nabi bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Suatu hari Nabi Isa itu melihat seseorang yasrik yang mencuri. Maka Nabi Isa bertanya kepada orang tersebut, asarakta, apakah engkau mencuri? Padahal Nabi Isa sudah lihat dia mencuri, sudah mengambil barang. Lantas orang ini mengatakan, kalla wallahi alladzi la ilaha illahu, sekali-kali tidak, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allahu Jalla Jalaluh. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Isa alaihissalam, putra Maryam? Amantu billah wa kadzabtu ainayya. Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan kedua mataku ini. Padahal dia sudah lihat. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu. Padahal Nabi Isa sudah lihat dia mencuri, dia mengambil barangnya. Tapi orang ini sudah bersumpah dengan nama Allah, maka beliau katakan kadzabtu ainai, aku dustakan kedua mataku ini. Dalam riwayat lain, kadzabtu nafsi, aku dustakan diriku ini. Saking begitunya Nabi Isa alaihissalam di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, bisa jadi Nabi Isa memberikan uzur, dikedepankan husnudzon. Dia orang yang zahirnya jujur. Nabi Isa mungkin memberikan apa? Uzur bahwa bisa jadi barang yang diambil ini sudah diizinkan oleh pemiliknya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin pemiliknya sudah pergi, dia sudah izinkan, dia ambil, antum lihat dia ambil barang itu. Padahal sudah diizinkan. Bisa jadi seperti itu. Jadi diberikan uzur. Kalau memang zahirnya dia sebagai seorang muslim yang jujur. Begitulah seorang muslim dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang teman ikhwan yang dia lihat antum yang antum lihat dia orangnya soleh, masya Allah, luar biasa, jujur, baik, lantas dia meminta kepada antum dengan nama Allah. Dia meminta dengan nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Dia minta kepada antum. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, berikan permintaannya. Kalau antum betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agungkan. Ya, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apa faedah yang bisa kita petik? Kata penulis, yang pertama, haramnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, boleh bersumpah dengan nama Allah apabila jujur. Yang ketiga, haram hukumnya bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Yang keempat, wajib hukumnya orang yang menjadi tujuan pernyataan sumpah untuk menerima sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala selama tidak terbukti kebohongan orang yang bersumpah. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena hadis ini menunjukkan wajibnya ridho menerima atas orang yang menjadi tujuan pernyataan sumpah dari orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hadis ini dengan tauhid adalah karena hadis ini menunjukkan wajibnya ridho menerima bagi orang yang menjadi tujuan pernyataan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah bentuk dari kesempurnaan tauhid. Alhamdulillah, kita selesai dari bab yang ke-42. Bab yang ke-43, penulis mengatakan babu qauli masya Allah wa syi'ta. Ini pembahasan yang sudah berlalu sebenarnya. Yang kita sudah bahas di bab 41. Bab tentang ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu.
Dalil yang pertama dari Qutailah radhiyallahu taala anha. Qutailah, siapa Qutailah ini? Kata Syekh Sulaiman Al-Qarawi, dia adalah Qutailah binti Saifi, seorang perempuan dari kaum Ansar, seorang sahabat yang ikut hijrah radhiyallahu taala anha, yang meriwayatkan hadis kepada kita bahwasanya anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna wa taquluna ma sya'allah wa syi'at wa taquluna wal ka'bati fa amaruhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma sya'allah thumma syi'at. Di sini ada tiga dalil ya yang dibawakan oleh penulis kitab, dan sebenarnya ini sudah berlalu penjelasannya, tapi tidak mengapa kita selesaikan bab 43 ini. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab 44. Jadi ada orang Yahudi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kalian ini melakukan kesyirikan. Jadi dia protes Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan kalian ini melakukan kesyirikan. Kalian mengatakan masya Allah wa syai' atas kehendak Allah dan kehendakmu, wa taquluna wal ka'bah, dan demi Ka'bah. Ketika orang Yahudi ini protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengatakan idza aradu ay yahlifu an yaqulu, kalau ingin bersumpah maka ucapkan wa rabbil Ka'bah, Tuhannya, demi Tuhannya Ka'bah ini. Jangan katakan demi Ka'bah, tidak boleh. Sama dengan seseorang mengatakan demi fulan, tidak boleh. Tapi katakan demi Tuhannya fulan ini, itu boleh. Paham ini? Paham. Ya. Wa an yaqulu masyaallahu tsumma syi', dan hendaklah mereka mengatakan apa? Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Dan ini sudah berlalu penjelasannya. Huruf waw itu memberikan konsekuensi penyetaraan, kesamaan. Jadi tidak boleh kita samakan atas kehendak Allah dan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita gunakan kata-kata summa, karena kata-kata summa itu memberikan konsekuensi yufidut tertib. Jadi dia tidak memberikan penyetaraan. Ya. Ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dalil yang kedua, riwayat Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'. Ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi', atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai nabi. Lantas Nabi mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Nabi ingin menjaga umatnya, ya, jangan sampai mereka mencoreng kesempurnaan tauhid mereka. Bal masyaallahu wahdah, tapi ucapkanlah apa? Masyaallahu wahdah. Jadi ucapkan masyaallahu wahdah atas kehendak Dia Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang diperintahkan, itu yang dianjurkan. Adapun mengatakan masyaallahu tsumma syi', itu dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan oleh Nabi apa? Masyaallahu wahdah, atas kehendak Allah semata. Itu yang dianjurkan. Walaupun perkataan masyaallah tsumma syi' itu boleh tapi tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terlarang orang mengatakan masyaallahu wa syi'. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang itu merupakan kesyirikan. Hadis yang terakhir, dalil yang terakhir, riwayat Ibnu Majah, datang dari sahabat At-Tufail, saudara seibu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi satu ibu, beda bapak. Tufail dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ibunda Aisyah punya ibu namanya siapa? Ummu Ruman. Jadi satu ibu mereka. Jadi Ummu Ruman ini punya anak.
Jadi sebelum menikah dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Ummu Ruman ini radhiyallahu taala anha itu menikah dengan seorang yang bernama Abdullah bin Al-Harits Al-Azdi. Nah, Abdullah bin Al-Harits ini ketika mereka datang ke Mekah, dia bersahabat dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Paham? Sepeninggal Abdullah bin Al-Harits, suaminya siapa? Ummu Ruman. Dari pernikahan ini lahir siapa? Tufail. Ummu Ruman menikah dengan Abdullah bin Al-Harits. Lahir dikaruniai oleh Allah seorang putra yang bernama siapa? Tufail. Qadarullah, Allah takdirkan Abdullah bin Al-Harits ini meninggal. Dan dia bersahabat dengan siapa? Bersahabat dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dua-dua ini tokoh terkenal. Dan mereka bersahabat. Kebiasaan orang-orang Arab dahulu, kalau ada istri dari sahabatnya meninggal, itu diselamatkan oleh temannya. Meninggal Abdullah bin Al-Harits, Ummu Ruman menjanda. Diselamatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dinikahi. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, Abu Bakar pun orang yang menerima Islam dari Rasulullah SAW. Sahabat satu-satunya yang membenarkan Rasulullah SAW apapun yang Nabi kabarkan. Setelah keislamannya Abu Bakar, Ummu Ruman pun masuk Islam, menerima dakwah Rasulullah SAW. Nah, dari pernikahan Ummu Ruman dengan Abu Bakar, mereka dikaruniai 2 orang anak, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan seorang sahabat satu, siapa namanya? Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat juga. Jadi dari rahim Ummu Ruman ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ummu Ruman ini ketika belum meninggal dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yanzura ila imra'atin min huril 'ain falyanzur ila Ummi Ruman." Siapa di antara kalian yang ingin melihat seorang wanita bidadari, maka lihatlah Ummu Ruman. Itu ketika Nabi SAW menguburkan Ummu Ruman sebagai keutamaan bagi Ummu Ruman radhiyallahu taala anha, karena melahirkan orang-orang yang terbaik seperti ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang soleha yang senantiasa mendampingi Abu Bakar, menguatkan Abu Bakar di masa-masa Islam datang, ditindas, diintimidasi kaum muslimin. Ummu Ruman yang senantiasa memberikan semangat kepada Abu Bakar. Dia yang mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya, Tufail, Abdurrahman, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tufail dengan ibunda Aisyah seibu, beda bapak. Nah, jadi Tufail meriwayatkan satu hadis. Apa itu? Kata Tufail radhiyallahu taala anhu, "Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud." Jadi aku pernah bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekumpulan orang-orang Yahudi. Dan aku pun mengatakan, "Innakum la antumul qaum." Kalian ini adalah kaum yang terbaik. Cuman masalahnya, laula annakum taquluna Uzair ibnullah. Cuman masalahnya kalian itu mengatakan Uzair adalah anak Allah. Padahal kalian ini umat terbaik. Kalau orang-orang Yahudi menimpali, membalas, "Wa innakum la antumul qaum." Kalian juga ini kaum muslim umat terbaik. Cuman apa? Laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Cuma kalian juga melakukan kesyirikan. Kalian katakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Maka dia pun dalam mimpinya, "Tsumma ataitu tsumma marartu bi nafarin minan nasara." Kemudian aku datangi nafar itu sekumpulan 3-9, sekumpulan orang-orang Nasrani. Dan dia katakan, "Innakum la antumul qaum." Kalian ini orang-orang Nasrani umat terbaik sebenarnya. "Laula annakum taquluna al-Masih ibnullah." Cuman masalahnya kalian mengatakan Isa alaihissalam adalah anak Allah. Wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Orang-orang Nasrani menimpali, membalas, kalian juga umat terbaik sebenarnya. Cuman kalian mengatakan apa? Atas kehendak Allah dan kehendak
Muhammad. Kalian juga melakukan kesyirikan. Walamma asbahtu, maka di pagi harinya aku terbangun. Akhbartu biha man akhbartu, maka aku kabarkan mimpiku ini kepada orang yang aku temui. Tsumma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, kemudian aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan mimpiku kepada beliau. Faqala hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau sampaikan ini Tufail kepada orang lain? Qultu na'am. Kemudian beliau mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala fahamidallah wa athna alaihi thumma qala amma ba'd. Kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, mengatakan amma ba'd fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqul ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qul ma syaa Allah wahda. Beliau telah mengabarkan kepada kalian yang sebenarnya aku mau kabarkan ini. Cuman ada sesuatu yang menghalangi aku sehingga aku tidak menyampaikan kepada kalian. Jadi Nabi SAW ini menunda untuk menyampaikan masalah ini sebenarnya. Karena di awal-awal Islam, Nabi SAW berusaha bagaimana sahabat-sahabat itu meninggalkan syirik besar. Walaupun ada syirik-syirik kecil yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, itu di awal-awal Islam. Nabi tunda untuk menyampaikan hal itu. Dari sini juga pelajaran bahwa seseorang itu boleh menunda sebuah penjelasan untuk sebuah kemaslahatan. Kalau memang orang itu belum pas untuk kita sampaikan kebaikan, misalkan ada orang yang kita mau dakwai, dia ini perokok, dia malas sholat, malas puasa di bulan Ramadan, maka jangan dulu sampaikan hal-hal yang seperti ini. Bukan kita ridho dengan apa? Dengan perbuatan buruknya. Dia tinggalkan sholat, puasa, dia merokok, itu keburukan. Cuma ada hal yang penting yang ingin kita sampaikan. Apa itu? Masalah tauhid dulu. Paham antum ya? Kemudian Nabi jelaskan kepada sahabat-sahabat ketika itu. Apa kata Nabi? Fala taqulu, jangan kalian katakan masya Allah wa sya Muhammad. Jangan katakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi katakan masya Allah wahdah. Ini Nabi anjurkan, katakan atas kehendak Allah wahdahu, semata-mata Dia Allah Subhanahu wa taala. Paham antum? Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan ini lebih menguatkan keimanan kita, lebih menguatkan tauhid kita, sehingga betul-betul kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله